Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Pitra. Kita akan melanjutkan materi di kelas 7 ini, yaitu kalor dan perpindahan. Nah, kalor dan perpindahan ini itu ada sangkut pautannya dengan minggu kemarin tentang suhu. Nah, kalau suhu itu membahas tentang gejala-gejala atau kita mengukur panas dingin. Nah, kalor ini itu ada sangkut pautnya dengan suhu. Jadi tidak ada pemisah ya. Jadi ada saling keterkaitan ya. Nah, dari kalor dan perpindahan ini kita akan membahas banyak hal yang harus kita pelajari. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai pengertian kalor. Nah, kalor itu apa, anak-anak? Jadi kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda saling bersentuhan ya. Nah, itu adalah kalor. Jadi atau dikatakan panas, itu kalor ya. Contoh kalau misalnya kita panaskan sendok logam ya, di ujung sendok itu kita panaskan, maka panas itu akan berpindah. Nah, itu adalah kalor ya anak-anak ya. Satuan kalor adalah joule, di mana 1 kalori adalah 4,2 joule ya. Itu adalah energi daripada kalor ya. Selanjutnya, pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Sekali lagi anak-anak harus ingat bahwa ketika menyerap kalor, maka suhu itu akan naik. Menyerap kalor atau menyerap energi, menyerap panas, maka suhu itu akan naik. Ketika melepas kalor atau kalor itu dilepas atau turun, maka suhunya itu akan turun, anak-anak. Nah, ini perbedaan yang harus kalian pahami. Jadi ketika suatu benda itu menyerap kalor, maka suhunya itu akan panas. Contoh air dipanaskan, dia menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Nah, ketika didinginkan, dia akan melepas kalor. Ketika melepas kalor, maka suhunya akan turun. Nah, ngerti ya anak-anak ya? Jadi air panas contohnya ditambah dengan es batu, maka airnya jadi hangat. Nah, ini adalah contoh daripada pengaruh kalor terhadap suhu. Nah, jumlah kalor itu dapat dirumuskan dengan Q sama dengan MC kalikan delta T, di mana M-nya itu adalah massa, C-nya itu adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu delta T-nya. Nah, dapat kalian lihat rumusnya, yaitu Q sama dengan MC kalikan delta T, di mana Q kalau mencari C ya berarti Q dibagi dengan M kalikan delta T. Itu diubah-ubah dari rumus di segitiga itu anak-anak ya, di segitiga itu ya. Nanti Pak Pitra jelaskan lagi. Oke. Nah, kemudian Pak Pitra kasih contoh soal. Saya kasih contoh soal ya. Berapa kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenisnya adalah 4,2 kali 10 pangkat 3. Berapa? Nah, itu langsung aja dikalikan semuanya, di mana kalor itu simbolnya adalah Q ya. Q, kemudian M itu adalah masanya 1 kg ya. Kemudian suhunya adalah apa? Suhunya itu adalah suhu awalnya adalah TO, dan sedangkan suhu akhirnya adalah T biasa. Atau bisa disebut T1 boleh, T1 boleh. Sedangkan kalor jenis itu adalah C. Nah, sehingga rumusnya kalian masukkan aja, yaitu Q sama dengan ya, Q sama dengan rumusnya nanti kita masukkan. Ya, ini dia rumusnya, Q sama dengan M kalikan C kalikan delta T. M kalikan C kalikan delta T. Ya, nah ini dia rumusnya. Kemudian diketahui tadi apa yang masanya 1 kg, kalor jenisnya 4,2 kali 10 pangkat 3, kemudian delta T-nya adalah T0-nya adalah 25 dengan TS1-nya adalah 100, sehingga dapat dikurangi
delta T sama dengan 100 dikurangi 25 sama dengan 75 derajat Celcius. Ya, delta T-nya. Segitiga itu delta. Delta T, T dikurangi T0 atau 100 dikurangi 25 sama dengan 75 derajat Celcius. Kita masukkan rumusnya, Q sama dengan MC kalikan delta T, tinggal ngalikan saja anak-anaknya. Jadi M-nya 1, C-nya 4,2 kalikan 10 pangkat 3, kemudian dikalikan 75. Ya, 10 pangkat 3 dibiarkan saja, tinggal dikalikan 1, dikalikan 4,2, dikalikan 7,5, 75. Jadi 1 dikalikan 4,2 dikalikan 75. Dibiarkan aja 10 pangkat 3-nya sehingga diperoleh 1 kalikan 4,2 kalikan 75 315 atau kali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000, itu sama dengan kilojoule, sehingga diperoleh 315 kilojoule, atau boleh 315 10 pangkat 3, atau boleh 315 000 atau 315.000. Nah ini, atau 315 kilojoule. Sebenarnya hasilnya adalah 315.000 joule. Nah, dijadikan kilojoule 315 joule. Jelas ya anak-anak ya? Oke. Kemudian, nah, kita akan membahas kalor jenis. Nah, kalau kalor jenis, kalian tinggal balik saja. C sama dengan Q sama dengan M kalikan delta T, atau C sama dengan Q. Kapasitas kalor itu simbolnya adalah H. Kapasitas kalor, ya, berarti C sama dengan Q dibagi delta T, ya. Nah, itu. Nah, pengaruh kalor terhadap perubahan. Ini sudah pernah kalian pelajari di sekolah dasar, bahwa kalau padat ke gas itu menyublim, sedangkan kebalikan gas ke padat mengkristal, kemudian padat ke cair mencair, kemudian cair ke padat itu membeku, sedangkan cair ke gas menguap, kemudian gas ke cair mengembun. Ini adalah perubahan suhu, anak-anak. Perubahan suhu, ya. Perubahan suhu yang terjadi di alam semesta, ya. Nah, ini contohnya perubahan wujud gas yang melepaskan kalor. Ini melepaskan kalor. Ini kalor. Ketika air dimasukkan ke dalam freezer atau ke lemari es, akan membeku menjadi es batu, ya. Nah, kemudian kalau mengembun, ketika pagi hari ada titik-titik air di daun, itu adalah mengembun. Sedangkan mengkristal itu khusus untuk bahan kimia, contoh kapur barus, ya, terus membeku, itu namanya mengkristal, ya. Nah, perubahan wujud yang memerlukan kalor, ini memerlukan kalor, nah, contohnya mencair atau melebur, sedangkan menguap dan menyublim. Nah, ini adalah perubahan kalor yang memerlukan kalor, perubahan yang memerlukan kalor. Kalau tadi melepas kalor, sekarang memerlukan kalor, ya. Ada 3 juga, mencair, menguap, dan menyublim. Nah, kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada zat perubahan wujud zat, satuannya adalah joule per kilogram. Kalor laten terdiri dari 2, yaitu kalor lebur sama dengan kalor beku. L sama dengan G per M, atau Q M kalikan L, ya. Q M kalikan L. Nah, saya buatkan segitiga untuk membuat rumus itu menjadi lebih mudah. Segitiga itu, ingat, kalau segitiga ini, ya, kalau tanda garis itu adalah dibagi, kalau sejajar itu adalah kali, ya. Nah, ini adalah kalor lebur, kalor yang diperlukan untuk suatu massa zat pada yang mencair melebur pada titik leburnya. Sedangkan titik lebur adalah suatu zat ketika melebur. Dan kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Sedangkan titik beku adalah suatu zat ketika membeku. Nah, itu, ya. Nah, berikutnya adalah
saya akan buatkan yaitu mengenai bagan ya. Saya buatkan bagan di mana A di situ tertulis A sampai dengan B itu adalah wujud S. Kenapa wujud S? Karena di bawah 0. Di bawah 0 derajat itu adalah S. Nah, itu adalah membeku ya, membeku. Sedangkan 0 B sampai C itu adalah wujud es dalam air atau proses melebur. Melebur ya, titik leburnya adalah 0. Nah, ya, sedangkan C sampai D itu adalah air, dalam posisi air. Sedangkan D sampai E, karena posisinya D sampai itu adalah 100 derajat Celcius, maka itu adalah menguap. Sedangkan C sampai D itu adalah air, prosesnya air. Ya. Nah, itu kalor uap. Tadi kalor uap U sama dengan M kalikan U. U uap. Kalau L tadi lebur, ya. Posisinya di mana sih? Posisinya di mana? ML sama MU itu di mana posisinya ya? Posisinya di mana? Nah, ini dia posisinya. Nah, sekarang ini posisinya. Jadi tadi C sama D itu adalah wujud air, sedangkan D sama E adalah wujud menguap, ya, menguap. Nah, ini posisinya sekarang. Ini posisinya ya, anak-anak ya. Jadi Q1 itu adalah MC kalikan delta T, di mana C-nya adalah padat atau beku. CS beku, CS ya. Sedangkan Q2 itu ML. Kenapa? ML karena titik leburnya atau titik suhunya itu 0, maka tidak ada suhu di sana sehingga diperoleh Q2 M kalikan L. Ya, sedangkan Q3 M kalikan C kalikan delta T. MC kalikan delta T. Ya, di mana MC-nya itu adalah kalor jenis air. Sedangkan Q4 adalah M kalikan U atau menguap. Nah, seterusnya adalah Q5 adalah MC kalikan delta T untuk uap air. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu. Ini adalah penjelasan mengenai kalor. Nanti pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan grafik ini secara jelas, secara konkret, bagaimana peletakan nilai-nilainya daripada membeku, melebur, mencair sampai menguap ya, sehingga kalian bisa memahami Q totalnya itu adalah Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5 ya. Nanti akan saya berikan contoh soal di pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.